Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahan PA Inang pada saat ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Perintah di dalam hukum Taurat yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, ternyata difokuskan oleh orang Farisi dan ahli Taurat hanya kepada larangan melakukan berbagai-bagai kegiatan atau apa yang mereka sebut atau mereka artikan dengan bekerja. Ada 39 kelompok kegiatan yang mereka tetapkan sebagai melakukan pekerjaan seperti menabur benih, menuai, membuat roti, membuat simpul benang, melepaskan simpul, menulis 2 huruf, menyalakan api, memadamkan api, atau juga memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan lebih aneh dan lebih parah lagi, setiap kelompok ini masih dijabarkan sedemikian detailnya. Akhirnya yang mereka utamakan bukan lagi memahami makna dan tujuan Sabat itu sebagai hari perhentian atau sebagai pemulihan jasmani dan rohani umat Allah, melainkan justru bagaimana ketaatan kepada peraturan yang mereka rancang dan mereka jabarkan sedemikian rupa. Rasa syukur dan sukacita itu yang seharusnya mengiringi hari Sabat sebagai anugerah Allah bagi umatnya, namun telah diganti dengan beban kewajiban menaati berbagai larangan dan lebih parah, mencari-cari kesalahan orang lain. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat terikat kepada aturan Sabat. Mereka percaya aturan Sabat adalah segala-galanya. Keyakinan ini didasarkan pada peraturan Taurat di Perjanjian Lama yang mengatur kehidupan umat Israel, di mana Sabat dijadikan hari peristirahatan dan hari ibadah mereka kepada Allah. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, pemimpin agama Yahudi ini menjadikan Sabat sekedar peraturan yang harus ditaati tanpa tujuan dan makna yang jelas sedikit pun. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Inang ini berkati dalam kasih Yesus. Saat ini kita melihat Yesus justru mengoreksi konsep keliru akan pemahaman mereka dengan hukum Taurat titah keempat itu, dengan menyatakan di ayat yang kelima bahwa Allah lah Tuhan atas hari Sabat. Yesus yang diurapi dan diutus Roh Allah adalah satu-satunya yang mampu meluruskan makna Sabat sesuai dengan tujuan dan maksud Bapanya. Yesus membuktikan kebenaran pernyataannya itu dengan memperlihatkan kuasanya, bagaimana dia menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya di ayat yang ke-10. Di sini kita melihat dengan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, Yesus mewujudkan makna dan tujuan Sabat, yakni pemulihan umat Allah kepada keutuhan mereka lahir dan batin sebagai bagian dari ciptaan Allah yang indah. Menghormati Sabat diterapkan oleh Yesus dalam tindakan berbuat baik dan menyelamatkan nyawa. Berbuat baik menyelamatkan mereka yang perlu ditolong dalam kehidupan ini. Sama seperti ketika para murid memenuhi kebutuhan utama primer dalam kehidupan mereka. Mereka lapar dan mereka makan. Itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa terbantahkan, yang harus dipenuhi ketika itu untuk setiap mereka. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memiliki otoritas di atas segala peraturan. Ketika Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan atas Sabat, itu mengandung makna Yesuslah yang lebih berotoritas daripada segala peraturan Sabat. Sebab Yesuslah yang menjadi pusat dalam Sabat itu. Yesus tahu lebih dalam pengertian Sabat daripada manusia. Segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan dipastikan tidak mungkin bertentangan atau melanggar hukum-hukum yang ditetapkannya bagi manusia. Jelas, Yesus tidak bermaksud mengubah hukum Sabat. Tapi satu hal yang pasti, Yesus adalah pembaharu hukum.
Dan kita melihat dari kasus nyata, ia ingin mengajarkan pengertian dan makna sahabat yang benar. Namun memang orang Farisi dan ahli Taurat memang pekerjaannya hanya mencari-cari kesalahan dan mereka tidak mampu melihat kebenaran di dalam Kristus. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus, pengen dibela oleh Tuhan, lakukanlah kebenaran, lakukanlah kebaikan di mata Tuhan. Maka Yesusmu akan membelamu. Amin.